Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini saya berada di kota Klaten menuju ke kota Surabaya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan ku lupa. Di sanalah di Surabaya, kami berjuang bertaruh nyawa. Ya Mas Bro, setelah semalaman dari Magelang meluncur ke Sragen, alhamdulillah lancar, santai saja Mas Bro, tidak usah ngebut-ngebut, karena memang rencananya kita bikin video. Kita lihat perkembangan Jawa Tengah seperti apa. Wah, bagus banget bro. Jalannya mulus, gede-gede. Kata siapa Jawa Tengah tempat daerah miskin. Orang yang ngomong Jawa Tengah banyak miskin itu orang-orang yang goblok, tolol, dungu, bego. Ini kayak gini bro. Wah, luar biasa Mas Bro. Luar biasa. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang kebebasan dari Rizik Syihab. Ya, kebebasan terhadap Rizik Syihab karena melakukan kebohongan masalah positif COVID lah. Sejujurnya yang namanya Habib, kalau dia memang ulama itu tidak boleh yang namanya berbohong. Apalagi ngaku-ngaku keturunan Nabi, tukang bohong, ya bukan keturunan Nabi. Kalau tukang bohong namanya keturunan setan. Karena Nabi itu tidak pernah berbohong, Mas Bro. Tidak pernah berbohong. Nabi itu sejak kecil terkenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Artinya tidak pernah bohong. Jadi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi tukang bohong, ya dia bukan keturunan Nabi. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Dan saya kira Rizik Syihab ini jahat bro. Sementara Nabi ini baik. Makanya kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi itu akhlaknya baik. Sementara Rizik Syihab akhlaknya jelek. Mau teriak-teriak dia keturunan Nabi ke, keturunan Rasul ke, dia tidak pantas menyandang gelar Habib, menyandang gelar keturunan Nabi, ya karena kelakuannya jauh dari akhlak Nabi. Jadi nggak usah takut bro, nggak usah takut. Kalau kita mau jujur dengan sejujurnya, kalau kita mau benar dengan sebenar-benarnya, pakai Al-Quran. Karena semua hadis itu bersumber dari Al-Quran. Semua kitab kuning itu bersumber dari Al-Quran. Kalau misalkan kitab kuning dan hadis tidak bersumber dari Al-Quran, maka namanya kitab palsu atau hadis palsu. Jadi lihat Al-Quran. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Mau pengemis ke, mau tukang beca ke,
mau tukang apapun mau rakyat jelata, mau ulama, mau siapapun, kalau baik pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat, pasti akan dibalas dengan kejahatan. Inilah konsep sama rata, sama rasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di dalam Islam. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang baik. Yang paling terhina di sisi Allah hanyalah orang-orang yang jahat. Jadi ingat. Gak usah silau dengan orang-orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kelakuan kayak setan. Gak usah silau dengan orang-orang yang ngaku keturunan Rasul tetapi kelakuan kayak bisul. Pokoknya fokus kepada Al-Quran. Siapapun yang berbuat baik maka dia wajib dimuliakan. Siapapun yang berbuat jahat maka dia wajib dihinakan. Itu aja korek. Jadi kebebasan Rizik Syihab ini akan semakin seru, bro. Karena raja penjahatnya sudah keluar. Maka para pejuang NKRI harus bersiap-siap lagi bertempur. Bela Pancasila, bela NKRI, bela orang-orang baik. Ya karena orang-orang jahat sekarang sedang merencanakan bagaimana supaya Anies Baswedan jadi presiden. Karena Anies Baswedan ini gampang disetir, gampang jadi boneka, gampang jadi binatang ternak yang cuma bisa dimanfaatkan doang. Cukuplah pembangunan Jakarta jadi pelajaran buat kita. Tidak studi kita dipimpin oleh seorang Anies Baswedan yang sudah jelas naik dengan cara-cara yang jahat, menjahat. Ketika menjabat pun dia melakukan kejahatan yang berlipat ganda. Nauzubillah, nauzubillah. Hanya orang-orang yang goblok dan tolol, dungu dan bego yang mencalonkan diri Anies Baswedan menjadi presiden. Artinya mereka para penjahat semua. Makanya orang-orang jahat pasti berkumpul dengan orang-orang jahat. Jadi ke depan kita akan seru, bro. Kita akan habis-habisan, kita akan mati-matian. Tidak boleh kalah start. Demi NKRI, apapun kita pertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.